Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk hari ini materi fikih ya, masih di bab 3 ya Mas ya. Masih di bab 3. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa? Adzan dan iqamah. Tugasnya jangan lupa yang di rumah ya. Jadi harus menyetorkan. Kemarin yang harus dihafalkan apa? Doa ketika ada bacaan qad qamatis sholat, jawabannya apa? Kemudian doa setelah iqamat itu harus dihafalkan. Nanti yang pembelajaran di rumah harus dikirim lewat video. Langsung saja untuk kali ini materi kita menjelaskan tentang ketentuan sholat berjamaah. Semua sambil diperhatikan catatannya, yang penting digarisbawahi. Yang pertama adalah pengertian. Apa itu pengertian sholat berjamaah? Kata jamaah ya, menurut bahasa apa berarti kalau jamaah? Bahasa Arab. Artinya apa jamaah itu? Kumpulan ya, kumpulan atau bersama-sama. Jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilahnya, apa itu sholat berjamaah? Ya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah satunya menjadi imam sedangkan yang lain menjadi makmum. Jadi secara istilah sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama 2 orang atau lebih, dan salah satunya menjadi imam, yang lain menjadi makmum. Itulah yang disebut dengan sholat berjamaah. Jadi harus ada 1 orang yang menjadi imam. Imam itu panutan, berarti yang memimpin sholat. Sudah difahami nggih untuk pengertiannya ya, baik secara bahasa maupun istilah. Sekarang hukumnya. Hukum dan dalil yang perlu kalian pahami berkaitan dengan ketentuan sholat berjamaah ya. Di sini ada beberapa pendapat. Menurut jumhurul ulama, sholat berjamaah itu hukumnya apa? Sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang dianjurkan ya. Bahkan Nabi ya jarang sekali meninggalkan sholat berjamaah ya. Jadi menurut jumhurul ulama sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Apalagi sampean posisinya di pesantren, jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah karena hukumnya sunnah muakkad. Dalilnya apa? Kita lihat pada hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, dibaca bersama-sama. Bismillah, ayo. Bismillah ya, hadisnya itu an Abdillah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdhalu min salatil faddi bisab'i wa isrina darajatan. Bisab'i wa isrina darajatan. Hadis ini dari Ibnu Umar. Rasulullah bersabda bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Berapa keutamaannya Mas Rizky? Keutamaan sholat berjamaah berapa? Sampean bukunya sudah dibuka. Berapa ketentuan sholat berjamaah? Kelebihannya yaitu 27 derajat. Jadi ketika kalian mengerjakan sholat sendirian di rumah mendapat 1, ketika berjamaah mendapat 27 derajat. Itu keutamaannya sesuai dengan hadis Nabi. Kemudian dalil yang menyebutkan tentang perintah melakukan sholat berjamaah yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Dibuka halaman 48. Ayo dibaca lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat,
tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Lah di sini perintah untuk sholat berjamaah dari kata apa? Warka'u ma'arraki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Berarti ini dilakukan bersama atau sendirian? Bersama. Ini anjuran bahwa kita lebih utama dalam melakukan sholat yaitu berjamaah. Tadi jumhurul ulama mengatakan sunnah muakkad. Ada juga yang berpendapat di sini fardu kifayah. Ya, jadi ulama ya untuk hukumnya ada beberapa ulama. Tadi yang pertama sunnah muakkad. Kemudian ada juga yang berpendapat fardu kifayah. Bagaimana Mas pengertiannya? Apabila sudah ada yang melakukan sebagian orang, maka gugurlah kewajiban untuk yang lain. Jadi jumhurul ulama mengatakan sunnah muakkad. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Berarti harus ada yang melakukan ya. Sehingga di sini pada kata ini fardu kifayah ini anjuran bahwa sholat berjamaah harus tetap dilaksanakan. Dalilnya tadi untuk Al-Baqarah warka'u ma'arraki'in, sholatlah kalian bersama orang yang rukuk. Berarti kalian melakukan sholat dianjurkan berjamaah. Kemudian di dalam surat An-Nisa, ayo dibaca lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka. Ini juga anjuran bahwa sholat lebih utama dilakukan dengan secara berjamaah. Itu dalilnya. Kemudian yang perlu kita pahami lagi syarat. Syarat itu apa pengertiannya Mas Faiz? Apa pengertian dari syarat? Syarat itu apa? Sesuatu yang harus dipenuhi ketika menjadi imam dan makmum. Mas Munsorif, apa saja syarat menjadi imam? Ya, biar tidak ngantuk. Syarat menjadi imam yang pertama, orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Jadi kalau ada orang yang memang lebih paham ilmu agama, dia lebih utama menjadi imam. Yang kedua, fasih dalam melafadzkan Al-Quran. Itu syaratnya. Kemudian hendaklah orang yang lebih tua umurnya dan baik penampilannya. Maksudnya apa? Ketika ada orang sama-sama pintar, yang satu lebih tua umurnya, berarti dia yang lebih utama menjadi imam. Paham ya? Jadi lebih tua umurnya, lebih tua ilmunya, itu lebih utama. Kemudian lagi, hendaklah berdiri di depan makmum. Ini sudah jelas, imam itu ya pemimpin, berarti berdiri di depan makmum. Orang yang berakhlak mulia. Jadi orang yang menjadi imam, lihatlah tingkah lakunya dia baik atau tidak. Jadi orang yang akhlaknya lebih baik, dia lebih utama menjadi seorang imam. Hendaknya berniat menjadi imam. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh imam. Kalau makmum berarti orang yang berdiri di belakang imam. Syaratnya yang pertama, berniat menjadi makmum. Kalau tidak niat berarti sholatnya tidak sah, karena makmum harus niat menjadi makmum. Mengetahui dan mengikuti gerakan imam. Jadi apapun yang dilakukan imam, makmum harus mengikuti. Kemudian tidak boleh mendahului imam. Kadang ada orang yang imamnya belum rukuk, dia sudah rukuk sendiri. Itu tidak boleh. Jadi tata cara makmum harus mengikuti gerakan imam. Jadi imam terlebih dahulu baru makmum. Berada satu tempat. Jadi kalau misalkan sampean berjamaah 2 orang, jadi yang satu imam agak maju ke depan, yang makmum di belakangnya. Jadi tidak boleh satu tempat, imamnya di sana, sampean kok jamaah berdua, makmumnya di sini. Boleh tidak? Boleh tidak? Ya tidak boleh, wong 2 orang imamnya di sana, sampean di sini. Boleh tidak? Tidak harus berdekatan satu tempat, kecuali jamaahnya banyak ya. Kemudian tidak lebih maju ke depan daripada imam. Yang namanya makmum di belakang, imam di depan. Itu syarat-syaratnya yang harus difahami. Jadi pertemuan ini kalian harus memahami pengertian, hukum, dan syarat-syarat menjadi imam dan makmum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa ya. Itu saja dipelajari, dan jangan lupa yang di rumah tolong video hafalan
segera dikirim. Udah itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.